Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi di Studio Kristen. Pada kesempatan kali ini kita juga akan menyaksikan satu video yang lagi viral di sosial media, di mana ada satu pendeta yang menikahkan orang mati, ya, menikahkan orang mati. Dan ini menurut saya pengajaran yang tidak baik lagi. Ini pengajaran yang sesat dan meresahkan umat begitu. Tapi ini tidak lagi berdasarkan Alkitab, ya. Tapi lebih jelasnya mari kita dengar bagaimana seorang pendeta ini melaksanakan pernikahan antara orang mati dan orang hidup. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam acara pemberkatan nikah yang kudus pada hari ini. Dan mari kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Nah, mungkin yang mau kasih pagi-pagi yang ada. Aku berserah. Pemberkatan nikah ini berkubur nanti sebentar. Belum tahu jam berapa. Aku berserah. Itu DP calon bini. Yesus Juru Selamat, aku berserah. Pendeta semua kawin tapi DP calon suami, DP calon dah celaka tadi malam meninggal. Di hadapan Tuhan kami datang bersyukur dan berterima kasih tetap kepada Engkau Allah yang baik. Apapun situasi yang dialami oleh keluarga hari ini, kita semua berdasarkan kendalinya Tuhan, oleh kedaulatan Tuhan, oleh kemahkuasaan Allah, boleh terjadi di tengah-tengah keluarga. Tuhan, Satu kampung Makon dan meninggal. Tuhan sumber kekuatan yang akan menguatkan kami semua. Kedua rukun keluarga yang ada hari ini, kami akan melaksanakan pemberkatan nikah yang kudus dari almarhum Gio bersama dengan Saudari Melvi Takasana. Ada lagi ya bang, juga sih. Saya mohon kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Kuasai sakramen pemberkatan nikah yang kudus di hari ini. Dan kami akan dengarkan firman Tuhan. Mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebelum masuk dalam pemberkatan, silakan hentar kita dalam pembacaan firman Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-5 dan 6. Dan firman-Nya, sebab laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibu dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Puji Tuhan. Sekian pembacaan firman Tuhan. Dan keluarga yang berbahagia, bahkan yang berduka cita hari. Firman Tuhan mengingatkan apa yang dipersatukan tidak dapat diceraikan oleh manusia kecuali maut.
Sekali lagi, kecuali maut. Hal ini sudah terbukti di tengah-tengah keluarga Supinus, Tumanu, dan keluarga Takasadaro. Sulit untuk diterima, sakit untuk dihadapi, pergaulan terberat dialami. Kemungkinan di Lolak ini baru di tempat ini peristiwa seperti ini. Kembali bahwa apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan kerjakan, apapun semua dalam rencana Tuhan. Dan saat ini kita akan melihat bahwa Devi akan menyematkan cincin pernikahan yang kudus kepada suami yang dicintai, kepada suami yang dikasihi dan disayangi. Saat ini mohon berlahan-lahan Devi, kalau sayang mendengar jangan goyang ya. Kasih di ujung jari, ini simbol. Gio, meskipun engkau terbaring kaku, tidak bernyawa lagi, tapi ini aku istrimu akan menyematkan cincin kawin sebagai lambang perjanjian nikah yang kudus. Saat ini Nevi di jari manis, tidak sama-sama di ujung ya. Nanti sebentar akan diambil kembali. Puji Tuhan, Nevi sudah menyematkan cincin perkawinan sebagai janji dan pernikahan yang kudus, dan tentu Gio akan diwakili oleh mama yang dicintai. Nevi berdiri. Ini cincin yang kudus melambangkan perjanjian nikah yang kudus. Dan terimalah cincin ini, walaupun Gio sudah tidak bisa memasangkan cincin ini, ada mama yang akan memasangkan cincin ini. Tinggal berdiri, Nevi. Mama juga tinggal berdiri mewakili Gio. Bangun dulu, coy. Oh Tuhan, tolong kasih ya. Oh, saya kuat banget. Pada saat ini hambamu akan memberkati kedua kekasih ini dalam pernikahan yang kudus. Saudara Krisna Pieri Topinus bersama. Nah teman-teman, itulah videonya. Kejadian 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Ya, kita akan baca firman Tuhan ini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak,
kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab dia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita belajar satu hal, bahwa Tuhan menciptakan manusia ya yang sepadan dengan dia. Ya, ini menunjukkan bahwa manusia yang Tuhan tempatkan di sisi Adam atau di sisi Hawa adalah hidup, bukan mati. Yang Adam pada waktu itu dia posisinya masih hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini kita melihat satu kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah menyatukan laki-laki dengan perempuan bukan dalam posisi mati, tetapi dalam posisi hidup. Ya, kita harus garis bawah ini. Adam dalam posisi hidup, ya, ditemani oleh Hawa. Tapi menariknya adalah dari kebenaran firman Tuhan ini, ya, kita belajar satu hal, bahwa Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Dan Allah memberikan Adam atau Siti Hawa kepada Adam dengan utuh dan bukan mati. Oke? Nah, kita melihat video yang tadi yang sedang viral saat ini, di mana ada seorang pendeta yang menikahi, memberkati satu perempuan dengan laki-laki yang sudah mati. Ini menurut saya ini tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan tadi lagi. Ya, meskipun Pak Pendeta itu mengkhotbahkan dengan Alkitab, tapi itu tidak benar. Itu sangat menyesatkan sekali. Karena firman Tuhan, ya, jelas tadi dikatakan manusia atau Adam sendiri diciptakan Tuhan dengan posisi hidup dan menempatkan Siti Hawa di sampingnya dalam posisi hidup, bukan mati. Dan mereka bersatu. Dan pendeta ini laki-lakinya sudah mati dan juga perempuannya masih hidup, dan ini dia mau berkati. Ini kan konyol namanya. Bagaimanakah perempuan ini masih hidup dan laki-lakinya sudah meninggal? Terus bagaimana mereka bersatu kalau begitu? Ini menurut saya pengajaran yang konyol dan pengajaran sesat. Ini menurut saya. Ini tidak menurut Alkitabiah lagi. Karena Alkitab tidak mengajarkan begitu. Masa orang mati dinikahkan dengan orang yang hidup? Ini kan goblok namanya. Ya, mohon maaf saya kasar. Tapi ini saya sampaikan bahwa ini tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ini sudah melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Ya, memang betul ya. Sekarang ini ada banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan umat. Ya, menyesatkan umat. Itu sudah dikatakan di dalam firman Tuhan. Karena di akhir-akhir zaman kedatangan Tuhan Yesus, maka ada pengajaran-pengajaran sesat. Seperti inilah, seperti pendeta ini. Ini sudah menyesatkan umat. Ini tidak berjalan sesuai koridornya Tuhan lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara dan teman-teman yang menonton video ini, ya, mari kita memberikan tanggapan yang positif, yang baik terhadap video ini. Terutama saudara-saudaraku umat Kristen. Jangan terkecoh dengan ajaran ini. Sekali lagi, jangan terkecoh dengan ajaran pendeta ini. Ini sudah benar-benar menjauh sekali dari firman Tuhan.
Karena bagaimana orang menikah? Laki-lakinya sudah mati dan perempuannya masih hidup. Bagaimana mau? Ini gak jelas lagi ini. Sudah, aduh Tuhan Allah. Ini pengajaran yang konyol sebenarnya, menyesatkan umat. Ya, lebih baik kalau pendeta ini lebih baik kalau kamu menyesatkan umat, lebih baik batu kilangan, kata firman Tuhan. Batu kilangan kamu ikat di lehermu, kau tenggelamkan di laut. Itu kata firman Tuhan. Kau berani menyesatkan umat, lebih baik ya kau ambil batu kilangan atau batu kau ikat di lehermu dan pergi ke laut, tenggelamkan dirimu, daripada kau menyesatkan umat yang banyak. Ya, sekali lagi ini rekaman saya. Mari semuanya umat yang percaya kepada Yesus, berdirilah teguh dan marilah kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya hidup kita jangan terkecoh dengan ajaran ini. Ya, berjaga-jagalah dan waspadalah. Iblis, ya sekali lagi, iblis mencari cara supaya iman kita runtuh. Ya, iblis berkeliling dan melihat siapakah yang imannya lagi goyah. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita umat Kristen ini terkecoh dengan ajaran ini. Hati-hati. Ya, hati-hati dan hati-hati. Marilah kita semua bertekun di dalam Tuhan, dan marilah kita terus berdoa di dalam Tuhan supaya iman dan kepercayaan kita dan pengajarannya bagus. Dan marilah kita sekali lagi merenungkan firman Tuhan ini dengan baik, dengan berdoa dan meminta hikmat dari Tuhan. Ya, itu rekaman saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.